Sebelum keluar dari perpustakaan Masjidil Haram, saya memotret meja kaca. Di situ tersimpan sejumlah manuskrip langka. Salah satu yang saya potret adalah Mushaf Al-Quran Utsmani asli. Pada bagian atas tertulis dalam bahasa Arab yang menyatakan mushaf asli tersebut ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Semoga Allah meridainya. Bayangkan, di tengah jutaan jemaah yang memadati Masjidil Haram, ada satu ruangan yang sunyi, hening, dan jarang sekali dimasuki oleh jemaah umroh atau haji. Bukan area sa'i, bukan pula tempat tawaf, tapi sebuah perpustakaan yang menyimpan harta karun keilmuan keislaman. Siang itu, usai salat duhur, saya penasaran, seperti apa koleksi perpustakaan tertua di dunia itu? Saya ajak kalian semua untuk menelusuri sisi lain di rumah Allah, perpustakaan Masjidil Haram. Jika Anda berniat ke ruang utama perpustakaan itu, posisinya tak sulit dicari. Saat kita akan keluar dari King Fahd Gate atau pintu nomor 79, kita bisa langsung belok kiri, naik beberapa tangga, dan teruslah melangkah hingga ke lantai 2. Atau jika Anda berada di posisi luar area masjid, posisi perpustakaan ini berhadapan langsung dengan Zamzam Tower. Kawan, semakin kita melangkah ke atas, suara dengungan jamaah mulai menghilang. Ada sensasi tersendiri, kita berada pada daerah yang sangat sunyi dan sepi, seperti menemukan oase di tengah padang pasir. Perpustakaan ini bukan perpustakaan biasa. Usianya sudah sangat tua sekali, didirikan sejak abad kedua Hijriah, sekitar 1200 tahun yang lampau. Bayangkan, manuskrip langka dan buku-buku tua ada terkoleksi di situ. Bahkan ada yang berasal dari abad kedua Hijriah. Koleksinya sekitar 30.000 buku, dengan 5.600 judul tersimpan rapi di situ. Saya mulai menelusuri satu persatu koleksi-koleksi buku yang ada di perpustakaan itu. Dan yang membuat saya merinding, saat menyusuri rak yang berisi ribuan buku itu, saya menemukan sesuatu yang tak terduga. Lihat ini, sederet buku dengan sampul yang sangat familiar dengan kita. Ya, ini adalah Tafsir Al-Asar, karya ulama besar Indonesia, Buya Hamka. Ada 9 jilid lengkap tersusun rapi di perpustakaan Masjidil Haram. Sebuah kebanggaan yang tak ternilai, buah pikiran anak bangsa yang menjadi koleksi di rumah Allah. Selain Tafsir Al-Asar, karya Buya Hamka, buku-buku berbahasa Indonesia dan berbahasa Melayu lainnya kebanyakan adalah buku-buku terjemahan, seperti buku berjudul Riyadatus Shalihin, karya Imam Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi. Hampir semua koleksi perpustakaan itu berbahasa Arab, namun ada juga koleksi berbahasa Inggris, Urdu, Prancis, dan Cina. Perpustakaan seluas 1000 meter persegi ini sangat nyaman. Ada area baca dengan meja, kursi, juga ada area lesehan di dekat jendela-jendela besar. Suasananya hening, adem, jauh dari hiruk-pikuk. Dan yang tercanggih, perpustakaan ini punya layanan digital dan e-book. Oh iya, ada satu hal yang baru saya tahu. Para petugas bercerita untuk menjaga koleksi kunonya, setiap buku yang selesai dibaca akan didisinfeksi dengan menggunakan teknologi ozon. Alat ini untuk membersihkan koleksi buku dari bakteri dan kotoran, juga untuk menjaga warisan keilmuan ini agar tetap awet hingga berabad-abad. Sebelum keluar dari perpustakaan Masjidil Haram, saya memotret meja kaca. Di situ tersimpan sejumlah manuskrip langka. Salah satu yang saya potret adalah Mushaf Al-Quran Utsmani asli. Pada bagian atas tertulis dalam bahasa Arab yang menyatakan mushaf asli tersebut ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Semoga Allah meridainya. Kawan,
Jika suatu saat kalian berkesempatan untuk umrah atau haji, jangan buru-buru keluar masjid. Luangkan waktu sejenak untuk naik ke lantai 2, singgahi perpustakaan ini. Rasakan sensasi spiritual yang berbeda. Beribadah dengan ilmu. Di sini kita tidak hanya membersihkan jiwa, tapi juga mengasah pikiran. Kawan, semoga catatan ini memberi manfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar saya bisa berbagi informasi dan pengetahuan dari Tanah Suci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.